Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan saya Pak Arfan. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bioma sabana ya. Oke, bioma sabana itu hampir mirip dengan stepa, tapi apa yang membedakan ya nanti akan saya bahas ya. Jadi bioma sabana adalah padang rumput yang diselingi atau dikelilingi oleh pepohonan besar ya. Jadi padang rumput yang dikelilingi oleh pepohonan. Ya, di sini ada persebarannya. Ya. Jadi ini persebaran dari bioma dari sabana Afrika, ya nih ya. Afrika, terus ini ada di India, ada di Australia ya, terus di Amerika ya, sedikit di bagian Amerika juga memiliki persebaran dari bioma sabana ya. Oke, lanjut ya. Lalu ciri yang pertama adalah suhu panas sepanjang tahun. Jadi di daerah sabana ini memiliki temperatur atau suhu yang panas sepanjang tahunnya ya, karena dia berada di letak lintang subtropis. Lanjut. Lalu curah hujan rendah ya. Jadi kenapa kok sabana itu padang rumput dan tanamannya akasia? Karena dia memiliki curah hujan yang cukup rendah. Maka dari itu dia memiliki jenis tanaman yang tahan terhadap kondisi yang kering. Contohnya itu rumput ya, rumput dan akasia. Ini tanaman-tanaman yang bisa bertahan pada daerah yang sedikit air ya. Lanjut. Hujan terjadi secara musiman ya, ini juga sama nih ya. Jadi ketika musim tertentu saja dia akan turun hujan dan sisanya itu dia mengalami kemarau panjang ya. Afrika ya salah satu daerah yang curah hujannya minim dan terjadinya secara musiman. Lanjut. Bulan basah hanya 2 sampai 3 bulan. Ya, jadi ketika bulan basah itu kalau semisal menurut iklim Smith Ferguson ya lebih dari 100 mm setiap per bulannya ya. Nah, itu masuk kategori bulan basah. Nah, berarti sisanya itu di bawah 100. Lanjut. Jenis tumbuhan xerophyt ya. Xerophyt itu adalah tanaman yang bisa bertahan di daerah yang kering ya. Jadi daerah yang curah hujannya sedikit ya, itu xerophyt. Contohnya itu kayak akasia, ya kan, kaktus, ya kan, euphorbia, rumput ya, itu juga termasuk jenis tumbuhan yang xerophyt ya. Dia bisa bertahan hidup walaupun kondisinya kering. Terus jarak antara pohon itu sangat renggang. Jadi akasia ini dengan akasia yang lainnya itu cukup renggang karena sumber airnya itu berbeda-beda, maka dari itu dia akan tersebar ya. Nah, ini contoh dari sabana. Lalu jenis tanamannya akasia, ini akasia nih ya, dia tersebar, ya kan, akasia. Ya, lanjut. Lalu baobab, ya ini tanaman yang daerah khas sabana juga nih ya, menjulang tinggi, batangnya besar, lalu jenis daunnya kecil ya sedikit. Lalu euphorbia, ya ini tanamannya sedikit berduri, hampir seperti kaktus, cuman sedikit berbeda ya. Kalau kaktus betul-betul berduri semuanya, tapi kalau ini masih ada batangnya. Palem ya, palem juga termasuk khas dari sabana. Ya, dia juga bisa bertahan hidup di daerah yang kering. Lalu jenis faunanya ada jerapah, nih khas dari Afrika ya. Jerapah, gajah ya. Zebra ya, ini khas dari Afrika nih ya, karena hampir mayoritasnya adalah sabana. Wildebeest ya, ini adalah banteng Afrika ya. Banteng Afrika, dia posturnya lebih besar ya, dan dia hidup secara berkoloni. Jadi dia pada suatu waktu dia bisa bermigrasi ya, bermigrasi untuk mencari makanan atau sumber air ya. Dia modelnya berkoloni, berkumpul. Lalu badak Afrika, singa, macan tutul, leopard ya, anjing hutan atau dan rusa. Anjing hutan ini hampir mirip dengan hyena ya nih ya kalau di Afrika ya.
Oke, cukup sekian penjelasan video saya tentang sabana ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil poin-poin penting dari video ini ya. Saya cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih.